Selamat pagi ini Borneo. Wah, tentunya hari ini kita kembali untuk mengangkat karya dan budayanya dari Kalimantan Utara. Ini nadanya jadi ikut Jawa ya. Bener banget, dan tentu saja segala aksesoris yang kita gunakan pada hari ini tentu saja dapat menginspirasi Ina ya. Benar sekali, dan hari ini tentunya ditemani oleh saya Ina Apriani. Dan saya Jeff Horizon yang akan menemani Anda sampai 2 jam ke depan. Nanti kita juga akan menyajikan berbagai informasi inspiratif, khas Borneo maupun berbagai informasi menarik seputar Kalimantan. Dan Deina, Kenapa itu Mas Jeff? saya kasih 3 permintaan monggo. Boleh 3 ya, bener ya? 3 permintaan. Kalau monggo. gitu aku mau jadi cantik langsing singset. Boleh? Mimpi. Enggak apa-apa dong. Boleh? Mimpi. Ini kalau ada petir-petir boleh nih. Oke, kalau gitu yang kedua ya. Yang kedua monggo. Yang kedua aku mau jodoh kaya tampan mapan. Boleh? Batal. Oke, kalau gitu yang ketiga, ini harus jadi ya. Aku maunya narsum ini Borneo yang luar biasa hebatnya, yang banyak karyanya, yang membangun Kalimantan Utara semuanya pokoknya. Oke, kalau ini bisa kita hadirkan hari ini hanya di Ini Borneo, tentu saja di dalam segmen inspirasi yang berikut ini. Nah, kita kembali lagi ya. Tentunya hari ini kita langsung ngobrol-ngobrol manja dengan kakak-kakak yang punya outfit ini pastinya. Apalagi kalau bukan owner dari Rent by Gis, Kak Rahma yang menyewakan baju-baju cantik ini untuk seluruh warga Kalimantan Utara buat tampil cantik tentunya di hari spesialnya. Langsung saja kita sambut Kak Rahma, silakan. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan duduk di singgasana Ratu dan Raja Keraton. Hari ini gara-gara Kak Rahma kita tampilannya keraton banget ya Bang ya. Benar banget. Kayak ini sepertinya outfit orang mau wedding gitu ya Kak ya. Lebih tepatnya pre-wedding. Lebih tepatnya Prewed. priwet. Oke. Belum pernah kan? Bener lagi. Nah langsung aja nih, kita penasaran banget nih Kak Rahma, gimana sih awal mulanya tercipta ini Rent by Gis? Kan kita tahu juga banyak ya tempat penyewaan baju, tapi yang looknya memang baju-baju adat atau Betul. sekalian langsung baju-baju pernikahan. Nah untuk Rent by Gis ini temanya gimana? Awal mula jalan ceritanya itu gimana? Kita pengen tahu, boleh Kak Rahma? Boleh. Untuk awal mula Rent by Gis yaitu awalnya tuh dari keresahan saya sendiri sih Kak. Waktu awalnya itu di momen saya mau engagement, lamaran. Mau engagement, apa jangan-jangan baju inilah yang dipakai untuk priwetnya kemarin? Oh bukan ya? Bukan. Nah di situ saya bingung banget nih, di mana nih tempat sewa di Tanjung yang looks-nya modern, cakep gitu ya. Sangat-sangat susah sih dapatnya tuh. Akhirnya kita mau bikin, mau custom gitu lumayan juga ya, dan pusing juga nanti abis ini bajunya mau ditaruh di mana, pasti nggak kepake sih. Kalau buat acara kan sekali doang ya, pasti nggak mau dipakai lagi abis Ya itu. nggak mungkin mau tunangan 2 kali ya Kak ya. Jangan pemirsa bahaya. Jangan. Nah, jadilah kita akhirnya pakai baju dari luar, kita hubungin, kita datangin ke Tanjung. Jadi pas lamaran kita pakai baju dari luar, kita sewa juga. Dan setelah itu kembali lagi pas mau priwet, di situ nggak dapat lagi nih baju yang dimau, yang looksnya sesuai yang kita mau lah, temanya apa. Ternyata di Tanjung nggak dapat lagi. Akhirnya kita sampai keluar dari Tanjung Selor ini, keluar kota untuk priwet aja. Nah pas udah itu aku nikah, jadi seiring berjalannya waktu kepikiran nih
kenapa di Tanjung nggak buka aja, ternyata ada nih peluangnya nih kayaknya nih. Jadi akhirnya kita manfaatin dulu yang ada di rumah, kayak baju-baju pesta, kan setiap pesta biasanya tuh buat baju, kita seragam keluarga, jadi kita buat nih. Temanku, waktu itu aku tahu aku mau buat usaha ini nih, cuma masih ada di kepala aja sih Kak. Dan tiba-tiba malam itu temanku ngechat, coba buat dulu IG-nya, harus sekarang. Aku nih masih yang kayak oh my god, buat nggak nih ya? Tapi katanya buat aja dulu. Jadi aku langsung aja buat IG-nya. Di situ juga namanya bingung mau apa, jadi mau pakai nama sendiri kan. Pertama, kan nama saya nih Rahma nih. Iya benar. Dan by Gis-nya ini apa? Siapa ya? nih Gisnya gitu. Nah itu jadi saya buatlah ini Ren by Rahma. Kayak agak susah ya nyebutnya, Ren by Rahma itu kepanjangan. Jadi temanku, aku bilang ini Ren by Gis apa Ren by Rahma? Katanya Ren by Gis aja. Kebetulan Gis itu nama dari teman-teman aja sih, nama-nama sahabat aja, panggilan-panggilan teman, nggak ada yang nggak ada dari nama, nggak ada dari apa, dari teman aja. Dan kebetulan enak kan nyebutnya satu kata Gis gitu ya, Ren by Gis, jadi kayak lebih mudah diingat gitu. Maksudnya nama dari teman-teman, nama panggilan dari teman-teman kayak gitu. Betul, iya dari Jadi zaman-zaman sekolah itu. Kak Rahma ini dipanggilnya juga Gis sama Iya, teman-temannya. Oke. jadi teman-teman aja sih. Jadi karena itu aja, karena usaha ini set. Jadi nggak kepikiran nama yang gimana-gimana. Ternyata alhamdulillah kan berkembang ya Kak. Jadi sampai sekarang kepikiran ya ampun kenapa nggak waktu itu bikin nama yang proper gitu loh, yang mungkin misal Juwita artinya cantik gitu-gitu. Tapi ya udahlah, rezekinya tuh di sini nama yang ini. Mana tahu ya ini kalau udah pakai nama Ren by Gis rezekinya lancar kayak gini. Kalau pakai nama lain belum tentu loh. Betul sekali. Selalu ada alasan mengapa gitu kan. Betul. Mengapa terpilih nama ini. Iya. Kalau gitu untuk awal mula dimulainya Ren by Gis ini dari tahun 2025 kemarin. Iya betul Kak. 2025 itu kita mulainya buat Instagram dulu ya. Instagram dulu. Kita juga belum ada bikin kayak toko atau bener-bener yang ada di lemari. Kita mikir oh di lemari ada baju ini nih. Kita buat Instagramnya, kita upload baju-baju yang kita punya. Habis itu ya udah dibiarin aja sebenarnya. Ternyata ada yang notice. Mungkin waktu itu klien pertama aku ingat dia mau priwet dan aku punya dress pesta gitu, dia notice kan, jadi mau coba. Akhirnya kita kontak-kontakan dan dia mau try, jadi aku ajakin ke rumah, aku kasih alamat rumah dan dia coba pertama kali itu di kamar ya. Kita kan nggak prepare gitu loh Kak, bener-bener gas aja usaha ini. Apalagi ini teman ya Kak. Gitu, jadi dia datang ke rumah, dia coba di kamar, akhirnya di ACC ya udah dia pakai priwet. Dan itu beneran dari lemari sendiri ya. Betul. Berarti awal mula baju-bajunya. Nah tuh Bang, gimana? Kalau kita buka lemari kita, apakah kita bisa membuka rentalan baju juga? Nah sepertinya perempuan memang harus punya bisnis ini karena isi lemari perempuan kan udah full ya sepertinya. Tapi full kayak gitu kita kalau mau jalan kita masih bingung ya, nggak ada Kak. baju. Bener. Nggak ada baju mau Betul dipakai. sekali. Padahal itu baru pakaian satu kali pakai ya biasanya ya. Makanya ada sewa ini, karena perempuan itu nggak mau pakai acara baju tuh 2 kali. Bener, karena fotonya dong Kak. Betul, sudah diupload sosmed. Makanya munculnya Ren by Gis ini sangat membantu kita teman-teman buat yang nggak mau samaan sama yang dekor-dekor sebelah atau baju-baju prewed sebelah, langsung nih cus ke Kak Ren, apa Kak Gis, Kak Rahma, panggilannya gimana nih? Rahma aja, Kak Rahma Rahma aja. Oke, Kak Rahma. Berarti Gisnya itu panggilan dari teman-teman. Iya, Dari aja ya. Iya, dari teman-teman aja. Oke, kalau Kak Rama sendiri nih dalam memulai usaha ini kan memang terbilang otodidak gitu ya Kak ya. Betul. Belajar mandiri sendiri gitu. Kemudian kalau Kakak sendiri ini membaca peluang tren daripada selera orang-orang yang sudah mulai memilih Ren by Gis nih sekarang untuk disewa kayaknya bagus, cocok gitu kayak gimana Kak? Ya. Nah, untuk itu kita nih alhamdulillahnya sosial media ini sangat membantu sekali ya Kak. Jadi
aku biasanya tuh setiap malam sebelum tidur tuh kerjaanku tuh itu nge-scroll lihat di luar kota itu Kak, kayak fotografernya kan suka upload nih biasa orang kayak misal priwet gitu. Ini looknya cakep nih, atau enggak biasanya tuh di selebgram tuh kita lihat mereka kan biasanya tuh unik tuh bajunya tuh biasa jadi tren. Jadi kita ikutin itu aja sih biar Tanjung Selor ini nggak ketinggalan juga, jadi bisa pakai sesuai yang kayak di luar kota, yang kayak kakak yang pakai ini kan lagi tren nih sekarang nih, kemben-kembenan di luar ini, jadi kita masukin. Jadi di Rain by Gis tuh kita usahain setiap bulan kalau bisa tuh ada yang terbaru, yang ikuti tren gitu, karena sangat membantu yang mau priwet itu, yang looksnya ala-ala Jawa-Jawa di luar itu. Nah ini ya kayak foto-foto yang di sini ini baju-baju Melayu nggak sih Kak? Ini baju encim ala-ala Baju None encim. Jakarta gitu. Ala-ala Noni iya. Jakarta. Betawi Iya, ya. Betawi. Cantik banget. Wah ini kayaknya kenal nih modelnya satu ya. Kayak pernah lihat gitu di Iya. mana gitu ya. Nggak asing banget Nggak ya, Kak? asing banget kayaknya. Boleh di-spill. Ini itu ibu produser kita teman-teman. Oke, oh gitu. Wah, emang cantik-cantik banget tampilannya itu. Dan untuk yang ini apakah emang udah dimodif kayak udah campur modern atau memang masih aslinya yang seperti itu bajunya? Nah, kebetulan ini yang modern sih Kak. Yang modern, Dan ya. untuk penyewaan biar kita unik, kita kan biar nggak kebetulan di Tanjung kan mungkin sudah ada beberapa yang menyewakan baju yang sama seperti yang itu kan tidak di custom, beli langsung jadi kita biar unik kita nambahin aksesoris kayak selendang itu, kayak payung sampai jepitan bunga-bunga ala-ala itu. Jadi biar customer itu senang, kayak mau foto-foto juga udah ada nih propertinya, tinggal cekrek aja gitu. Oke, berarti itu yang membedakan Rain by Gis dengan jenis-jenis yang lain, penyewaan yang lain mungkin ya. Iya, kita utamain tuh mereka kalau nyewa udah full set gitu Kak. Jadi sampai hijab juga tuh yang biasa untuk yang berhijab kita udah ready-in. Seperti yang dipakai oleh Ina Apriani hari ini dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Betul. Semuanya disediakan di Rain by Betul Gis. sekali. Jadi nggak usah pusing-pusing, oh pas sewa bajunya yang ini, pulang-pulang sibuk lagi cari warna jilbabnya, pergi beli segala macam, semuanya udah terhitung ya di Rain by Gis. Nah terus juga untuk baju-bajunya ini apakah semuanya itu yang modern tradisional modern atau ada nih yang benar-benar tradisional banget dari Rain by Gis? Iya. Untuk baju kita ada yang dari klasik sampai yang modern, karena untuk kayak misal yang mau priwet itu biasanya ada juga yang mau tetap pakai yang tetap klasik, Sesuai pakem semua gitu ya. pakem. Jadi kita awalnya juga tuh menyediakan yang klasik dulu sih Kak. Terus berkembangnya ini usaha, kita lihat pasarannya kan alhamdulillah berjalan lancar. Jadi kita mulai masukin yang unik-unik. Akhirnya ada dari sesuai kemauan customer nih, mau yang klasik kita ada, mau semi modern klasik tuh kita ada, mau modern banget juga kita ada. Jadi bisa mix and mix gitu. Benar, sesuai moodnya teman-teman aja lah mau Betul. pakai yang mana gitu kan ya. Iya. Nah, kalau dari Rain by Gis sendiri nih, bisa nggak memenuhi misalnya permintaan nih customer nih, Kak aku mau pernak-perniknya full dari atas sampai bawah gitu, bisa disediain nggak sama Rain by Gis? Ania, berarti itu by request By gitu. request biasanya semacam itu lah ya. Untuk by request itu biasanya kita bisa beberapa kali sudah kita sediain sih yang by request itu, tapi dengan catatan waktunya jangan mepet, karena kan untuk custom itu biasanya baju itu minimal di 1 bulan Kak pembuatannya. Jadi kalau mau custom itu ya jauh-jauh hari udah ngasih tahu. Gitu. Baren maksudnya pembuatan itu dijahit dari awal gitu atau bagaimana, atau pemesanan? Biasanya menyesuaikan, biasanya ada baju yang memang harus di custom sama penjahit, ada juga yang memang udah jadi tapi biasanya PO juga sih Kak, yang kayak gitu, yang kayak gini-gini kan bisa sebulan nih baru kita dapat bajunya. Nah, tuh pemirsa, apalagi sebentar lagi nih ya kan mau HUT Kaltara, HUT Kabupaten, semua pakai baju adat, baju-baju tradisional kayak gini, baju-baju yang pokoknya budaya banget deh gitu kan kalau kata mewakili budaya orang. orang-orang masing-masing biasanya.
nggak lama lagi. Jadi dari sekarang tuh udah langsung hubungin Kak Rahma. Lewat mana Kak hubunginnya Kak? Bisa langsung DM di IG Ren Baigis atau di WhatsApp. Tapi kebanyakan sih yang langsung DM di IG sih. Kita alhamdulillah fast respon sih untuk di Instagram itu. Lebih enak di DM aja sih karena untuk nge-share produk yang ada di feeds kan lebih enak ya Kak. Nggak perlu SS lagi. Kalau WhatsApp tuh SS lagi bolak-balik jadinya kalau mau tuh di DM aja sih. Oke, langsung bisa di DM dan first respon. Iya. Boleh juga langsung ke toko kan sekarang udah ada tokonya. Oke, berarti Alamatnya dong Kak. Tadi nyobanya di kamar, berarti sekarang ini sudah ada toko. Sekarang udah ada tokonya. Oke. Pas di depan rumahnya Ina Apria. Ya sekarang alhamdulillah kita tokonya udah ada di Jalan Sengkawit Gang Kumis. Jadi buat kalian yang mau langsung cobain, mau fitting gitu bisa langsung datang ke Jalan Sengkawit Gang Kumis, toko warna putih Ren Baigis. Nanti buka di IG aja ada bio dan WhatsApp dan Google Maps-nya ada. Jadi langsung aja klik di Google Maps untuk lebih tepat lokasinya. Oke, Pokoknya dia berarti seberangan sama kos Diana itu punya saya. Jangan lupa ya sekalian. Juragan juga promosi juga ya Anda ya. Sekalian. Jadi di depan kos Riana ada Ren Baigis gitu ya. Ada Ren Baigis gitu. Kita mau memperkenalkan tokonya Kak Rahma kok gitu. Baik. Dua-dua ini seperti ini juragan di depan saya. Dan Ini Kak, kita penasaran juga rupanya perkembangan dari Ren Baigis ini sangat cepat berarti ya Kak. Ya, Baru 1 tahun sudah punya store-nya sendiri gitu ya Kak ya. Tetapi sepanjang perjalanan selama 1 tahun ini di dalam mengolah Ren Baigis ada nggak tantangan terbesar ataupun jatuh bangun rintangan yang sulit dihadapi? Biasanya kan pengusaha-pengusaha baru tuh gonjang-ganjingnya banyak gitu kayak. Silakan. Ya, untuk tantangannya itu palingan kita di ini aja sih di model-model baju yang harus terus update. Kan kemauan customer ini beda-beda ya Kak. Mungkin kakak ini mau priwet, mau bajunya yang seperti ini. Oke, kita memasukin baju seperti ini. Terus datang lagi customer mau seperti ini. Itu lumayan banget sih kejar-kejaran untuk model-model terupdate ini. Belum lagi misal kita udah ready ini seperti customer mau baju-baju Melayu, oke kita masukin baju Melayu. Kita masukin pertama 1 pieces, karena kan untuk menyediain aja nih. Ternyata ukuran lagi, kita problem dia ukuran. Kan ukuran orang beda-beda Kak. Kita mungkin masukin baju itu, ternyata si A mau pakai ukuran XL. Kalau kita lihat nih Nah teman-teman. ya ini salah satu best seller kita yang tadi itu. Wow, dan ini rata-rata bajunya pasangan juga ya? Iya Couple Kak, gitu ya? iya. Bisa dipakai engagement, bisa buat priwet, lebih banyak dipakai priwet sih di tempat kita. Kita ini kan bisnisnya jalan sambil lihat-lihat peluang ini. Ternyata peluang kita tuh kebanyakan di priwet sih Kak. Sejauh ini sih priwet dan lamaran itu masih oke lah ada, cuma emang yang paling tinggi itu di prewedding. Paling tinggi di priwet gitu kan. Terkenal di event-event priwet semacam Iya. itu ya. Dan kalau kita lihat tadi kalau baju couple-couplenya itu rata-rata 1 pieces, 1 pasang aja ya untuk Iya, setiap model. betul Nah sekali. ini yang jadi masalahnya Kak Rahma tadi katanya. Iya, betul. Masalahnya sudah disediakan walaupun masih terbatas lagi ukurannya Betul. seperti itu. Nah itu gimana tuh caranya Kak Rahma untuk mengatasi hal-hal yang kayak gitu kan, namanya kita pertunangan atau acara-acara lamaran seperti itu kan pengennya ini yang udah cantik nih, aku nggak mau tahu, pokoknya aku harus pakai baju yang ini gitu Kak. Ini ada nggak yang kayak Iya, gitu? Terus itu. bisa nggak Kakak mengatasi kalau ada customer yang kayak gitu tuh? Biasanya itu Kak, kalau mau memang benar-benar mau itu, biasanya kan untuk ukuran baju itu seperti yang ada di sebelah ini, kita ngambil ukuran yang LD-nya memang agak besaran sedikit, biar beberapa ukuran tuh bisa masuk di baju itu. Nah untuk ukuran yang memang lebih kecil bisa kita resize. Jadi kita nyediain jasa resize. Jadi untuk yang ukurannya misal ini ukuran XL masuk, ternyata yang memakai ukurannya L atau M. Jadi kita fitting dulu, nanti kita sesuaiin sama badannya. Dan itu semua dari Ren Baigis. Ya. Nggak perlu di pelanggannya nih yang bawa buat. Nggak perlu, itu dari kita. Jadi yang penting udah fitting, kita tahu ukuran si customer, udah kita resize sesuai sama ininya dia, sama bodinya dia. Oke, berarti ada yang jago jahit juga nih di Ren Baigis atau kakaknya sendiri yang my Oke, god. memang berarti kakaknya sendiri punya basic sendiri di menjahit atau memang di fashionnya sendiri memang punya basic atau gimana nih? Nah, atau karena
sudah punya ini mau nggak mau nih. Betul itu sih Kak, betul. Maksa gitu ya. Itu dia. Ternyata yang benar. Betul. Mau nggak mau pemirsa namanya owner ya. Ini juga bisa memperkecil biaya produksi juga. Ya biasa gitu ya. Biasanya tuh kalau ada yang resize itu kita lihat dulu bisa nggak sih kita nih resize-nya. Biasanya sih saya coba kan. Biasanya awal-awalnya tuh saya nonton di TikTok, di YouTube cara resize baju, kebaya gitu-gitu. Alhamdulillah sejauh ini masih aman. Bisa sih, bisa. Tapi kalau yang kayak emang kainnya agak worry gitu, takut lah ya. Biasanya kita bawa ke penjahit, minta tolong bantu nih di-resize-kan dengan LD-nya sekian, tapi minta jangan dijahit mati gitu, nanti masih bisa dibuka gitu aja sih. Tapi sejauh ini masih saya sendiri sih kerjakan, ada palingan beberapa aja. Gak ada yang komplain ya, ini jahitannya nih atasnya masih gede gitu ya. Enggak. Aman ternyata. Oke, Nah luar ini biasa. kerennya dari Kak Rahma, semua dia kerjakan sendiri. Padahal kalau teman-teman tahu Kak Rahma ini juga ibu muda loh. Oke. Nah, itu gimana tuh Kak Rahma? Kakak sebagai owner daripada Handbag Kids juga, kemudian sebagai ibu, ya mungkin Istri ada lagi. sebagai istri pula ya. Iya kan? Iya dong. Lu baru jadi ibu gimana sih? Kemudian bagaimana Kak Rahma bisa membagi waktu dan pekerjaan Kak Rahma yang sekarang dengan keluarga maupun dengan mungkin teman-temannya juga. Belum lagi yang kayak gini kan marketingnya harus kuat nih, pemikirannya harus cepet nih bagaimana biar usahanya nih nggak mati dan bisa terus berkembang. Nah, Betul. tapi ditahan dulu, disimpan dulu, bisa dulu dicari jawabannya Kak, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah dalam Ini Borneo.